Ingat bahwa memilih pemimpin bukan hanya tentang memilih seseorang dengan populernya, tetapi tentang memilih seseorang yang benar-benar memiliki kapasitas, komitmen, dan visi misi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Selamat datang di podcast Klik Bicara, podcast yang selalu menghadirkan informasi yang bermanfaat untuk Anda semua. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di tahun 2024. Apa itu? Tips memilih calon kepala daerah untuk pemilihan tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui, pemilihan kepala daerah adalah momen yang sangat penting akan menentukan arah pembangunan dan kebijakan di daerah kita untuk beberapa tahun ke depan. Ya, sebagaimana kita ketahui, periode kita ini kan 5 tahun. Dengan banyaknya calon yang akan bertarung, tentu Anda ingin memastikan bahwa pilihan Anda adalah yang terbaik. Berikut adalah beberapa tips untuk masyarakat yang bisa membantu Anda dalam memilih calon kepala daerah yang tepat. Untuk tip yang pertama, kita memahami program kerja serta visi misi calon. Pentingnya kita memperhatikan program kerja dan visi misi yang diusung oleh masing-masing calon. Kita wajib membaca skema apa saja yang mereka tawarkan untuk daerah. Pastikan program-program tersebut tidak hanya ambisius, tetapi juga realitas dan sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Program yang jelas bahwa menunjukkan calon tersebut memiliki rencana yang matang. Untuk tip yang kedua, kita wajib memeriksa rekam jejak dan pengalaman calon. Selanjutnya ini, kenapa pentingnya untuk melakukan periksa rekam jejak dan pengalaman calon yang akan kita pilih? Apakah mereka pernah memegang jabatan publik sebelumnya? Bagaimana kinerja mereka selama menjabat? Calon yang berpengalaman baik biasanya lebih siap untuk menghadapi tantangan yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif. Jangan ragu untuk mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk media, laporan kinerja, dan testimoni dari masyarakat. Untuk tip yang ketiga, kita wajib menanyakan tentang komitmen isu terhadap budaya lokal. Setiap daerah mempunyai isu dan kebutuhan khusus. Tanya kepada calon kepala daerah tentang komitmen mereka terhadap isu-isu lokal yang penting bagi masyarakat kita. Misal, apakah mereka memiliki rencana meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau ekonomi lokal? Calon yang peduli, yang memahami dengan isu-isu lokal akan lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi daerah. Untuk tip yang keempat, evaluasi dukungan terhadap partisipasi masyarakat. Maksudnya seperti ini. Pemimpin yang baik harus mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pastikan calon kepala daerah yang memiliki rencana melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan program-program daerah. Ini termasuk kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam berbagai aspek di pemerintahan. Untuk tip yang kelima, kita mesti mengecek kredibilitas dan integritas. Ini penting. Kredibilitas dan integritas adalah hal yang sangat penting dalam memilih pemimpin. Kita harus memeriksa apakah calon yang memiliki catatan bersih dalam hal korupsi atau pelanggaran hukum. Calon yang memiliki integritas yang tinggi akan lebih bisa dipercaya dalam tugas dan tanggung jawab. Anda bisa mengecek atau mencari informasi tentang calon yang
melalui berbagai sumber resmi lah, misalnya laporan pemerintahan ataupun lembaga-lembaga pengawas lainnya. Dan kita lanjut untuk tip yang keenam, kita wajib memperhatikan dukungan dan koalisi partai. Jadi bukan hanya tentang sosok tokoh, tapi kita juga perlu memperhatikan koalisi partainya seperti apa. Terkadang dukungan dan koalisi politik juga bisa menjadi indikator yang sangat penting. Lihatlah dukungan dari partai politik atau kelompok masyarakat yang mendukung calon tersebut. Dukungan ini bisa memberikan gambaran tentang seberapa luas jaringan dan kemampuan calon yang menjalankan kebijakan yang akan diusung ke depan. Kita lanjut untuk tip yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah pertimbangan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Maksud dari ini adalah kemampuan komunikasi dan kepemimpinan adalah kualitas penting yang harus dimiliki seorang calon kepala daerah. Calon yang baik harus menyampaikan ide dan kebijakan yang dengan jelas serta memimpin dengan efektif. Perhatikan bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat dan bagaimana mereka memimpin tim dalam berbagai situasi. Ini juga bisa melihat kualitas pemimpin kita, bagaimana dia menghadapi kaum emak-emak, kaum kelompok buruh atau kaum kelompok masyarakat yang lainnya, kelompok agama dan sebagainya. Itu akan terlihat apabila kita mencermati secara langsung. Untuk tip yang kedelapan, kita wajib mempertanyakan tentang rencana jangka panjang. Ya, jadi kita kalau datang nih satu calon kepala daerah, kita tanyakan selain program kerja jangka pendek ini kan pemerintah itu selalunya bisa membuat program jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendeknya seperti apa, jangka panjang seperti apa. Tanyakan juga tentang rencana jangka panjang calon untuk daerah kita ini. Misal pembangunan kelanjutan memerlukan visi misi yang jauh ke depan. Pastikan calon memiliki rencana strategis yang mengatasi tantangan masa depan dan pembangunan daerah Anda ke arah yang kemana ketika dapat wawancara langsung dari berbagai calon kepala daerah. Kita akan ketemu paling daerah A, B, C, yang mana yang Anda akan memilih. Itu akan terlihat dari gaya komunikasi dan tip yang kita berikan. Nah, itu dia beberapa tip dari kita dalam memilih calon kepala daerah untuk pemilihan tahun 2024. Ingat bahwa memilih pemimpin bukan hanya tentang memilih seseorang dengan populernya, tetapi tentang memilih seseorang yang benar-benar memiliki kapasitas, komitmen, dan visi misi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Terima kasih sudah mendengar podcast kita hari ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman dan keluarga. Semoga informasi ini menjadi berkah buat kita semua. Semoga melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi daerah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.